Oke, sudah recording. Halo semuanya, selamat datang lagi di channel ini bersama gue Kedal Fitrah. Kali ini gue bikin video upgrade ya dari versi sebelumnya, yaitu kan gue sempat bikin sesi membaca ya. Jadi di konsep video itu gue ngebaca bareng ya sama kalian sambil gue live reaction juga. Jadi kayak apa ya, modelannya tuh kayak gue bikin ya konten dimana bisa dinikmatin, musiknya nggak hidup ya, bisa dinikmatin kalian sambil kayak ngopi, sambil kayak gitulah modelannya. Niatnya seperti itu, tapi ternyata ada salah satu dari kalian yang komen ya, Bang Mikael ya kalau nggak salah namanya ya, dia bilang mending kita bikin bahas chapter aja gitu. Jadi terus gua pikir-pikir, oh iya benar juga ya, kenapa nggak bahas chapter aja ya, ketimbang apa baca doang kan agak boring ya. Jadi kita dengan modal dari situ gue berpikir bahwa kayaknya gue bakal ambil konsep yang sama dari sesi membaca sebelumnya, tapi gue lebih ngebahas ketimbang gue ngebaca si dialog-dialognya seperti itu ya. Dan kita lanjut di sini yang akan gue bahas. Gue akan coba bahas 3 chapter aja ya. Jadi chapter 2, chapter 3 sama chapter 4 seperti itu ya. Kita akan bakal langsung bahas. Kenapa langsung 3 chapter? Soalnya biar ngebut ke atasnya ya. Karena ini season 2 aja kan ada berapa ya? Season 2 itu ada 200 episode kok nggak salah. Ya kan tuh sampai season 3-nya itu aja. Itu sampai 300 malah ya. Jadi menurut gua bakal coba bikin agak ngebut ya. Mungkin kedepannya bisa 5 episode, bisa langsung 10 episode kayak gitu ya. Maksud gua ya 10 chapter kayak gitu. Jadi ya bakal langsung diperpanjang. Nah, untuk awal-awal ini gue bakal bikin coba pembahasannya 3 chapter dulu gitu ya. Seperti itu. Jadi kita bakal langsung mulai dari chapter 2 kita bahas. Oke, kalau misalkan kalian belum nonton yang konten sebelumnya, silahkan nonton dulu aja ya di situ. Dan siapin juga kopi ya kan, makanan, rokok, teh, coklat, apapun itu sambil nikmatin video ini sambil nyantai gitu ya. Ini dia season 2. Season 2 episode 2. Jadi kita mulai dari sini pembahasannya ya. Jadi di chapter sebelumnya diperlihatkan kan Wang Nan masuk ke dalam ikut ujian lagi kan. Pertamanya kan dia kan gagal, kita diperlihatkan dia gagal ujian, terus dia terbelit utang, terus akhirnya dia masuk ke ujian yang terakhir. Ini kesempatan terakhir dia mengikuti ujian seperti itu. Jadi ini langsung menceritakan dari sudut pandangnya si Wang Nan ya. Jadi di sini masih di chapter awal ini masih ngejelasin tentang dari sudut pandangnya si Wang Nan seperti itu ya, sambil memperkenalkan karakter-karakter baru yang bakal berpengaruh di cerita si Tower of God ini ke depannya ya. Jadi di awal panel kita diperlihatkan si Wang Nan yang baru memasuki ruangan ujiannya ya. Dan di mana di sini persyaratan untuk lulus di ujian yang ini adalah bertahan sekitar berapa menit tadi? 2 menit atau 30 menit. Pokoknya setengah jam harus bertahan tanpa mati. Pokoknya inti lulusan harus bertahan di ruangan itu selama 30 menit. Jadi ketika dia masuk, dia langsung dihadapkan oleh salah satu orang berambut panjang ya, berbaju hitam yang kita semua udah tahu namanya Violet ya. Jadi tapi di sini di awal belum disebutkan namanya siapa. Pokoknya dia punya jubah dan dia pakai kayak modelan kayak selendang gitu ya, pakai sarung gitu yang bermotif ada merah sama hitamnya gitu ya. Di sini dan kita juga diperlihatkan bahwa di bawahnya itu banyak orang-orang yang sudah dikalahkan ya sama si orang misterius ini ya. Dan di sini pun si Wang Nan pun cukup kaget melihat kayak wah anjir nih orang kuat gini kan. Jadi dia berpikiran bahwa daripada dia mati konyol, lebih baik kayak dia mengajukan istilahnya perjanjian atau kayak yaudah kita stay bareng aja daripada kita saling ngebunuh. Jadi kita nunggu sampai orang-orang lain masuk seperti itu ya. Jadi dia ketakutan sendiri si Wang Nan karena dia udah ini kan ya, kita kan sebagai orang yang kayak anjir nih ujian terakhir, ayo bisa, ayo ini terakhir masih bisa. Pas masuk anjir langsung dihadapinnya kayak pembunuh gini kan ya, cukup tegang juga ya menurut gue di sini ya. Jadi cukup dimaklumi. Akhirnya dia memilih langkah yang cukup smart ya. Jadi dia agak berdiplomasi sedikit sama si pembunuh ini. Yang kita langsung sebut aja lah ya, si Violet namanya ya. Yang rambut panjang ini namanya si Violet. Karakter
istilahnya berarti berapa karakter ketiga yang diperkenalkan berarti ya di chapter-chapter awal season 2 seperti itu. Nah, jadi mereka di sini akhirnya setuju loh bekerja sama ya. Tapi si Viole di sini diem-diem aja, nggak banyak ngomong, langsung diiyain, ya kan? Udah. Terus orang-orang yang dikalahkan tadi yang otomatis entah mati, entah pingsan, gue nggak tahu. Pokoknya yang sudah benar-benar dikalahkan, nggak bisa bangun lagi, langsung hilang di sini ya. Seperti itu. Dan akhirnya mereka berdua saling menunggu ya di sini ya. Dan di sini juga si Wang Nan coba ngajak ngomong, tapi kayaknya si Viole kayak orang-orang banyak pikiran ya. Jadi nggak terlalu banyak bacot deh. Ya, dan lanjut di sini ya, mereka saling menunggu sampai peserta yang lainnya masuk. Dan tujuannya si Wang Nan di sini ya udah nanti ada peserta lain yang masuk ya kan langsung sama dia dihabisi gitu. Niatnya seperti itu. Jadi biar ya intinya dia pengen menyelamatkan diri sendiri aja lah si Wang Nan di sini ya kan. Akhirnya masuk satu orang ya, tapi sayangnya di sini badannya besar banget ya. Jadi Wang Nan pun di sini akhirnya takut ya. Dia udah ancang-ancang kayak 1 2 3 serang, ini taunya lebih gede kan. Jadi ujung-ujungnya ya udah sama dia disambut di sini ya. Disambut dan diajak nongkrong bareng nih. Jadi bertiga sama si Viole. Seperti itu nih. Kayak ujungnya nongkrong jadi ya bertiga, saling menunggu satu sama lain gitu ya. Jadi di sini Wang Nan cukup apa ya, kebingungan banget nih kok jadi endingnya seperti ini ya, malah ya bukan kayak yang diharapkan gitu ya. Dan si Viole ya diem aja, yang baru datang ini namanya siapa ya, gue lupa ya, anjir nama dia siapa ya. Lupa juga, pokoknya dia diem juga gak banyak ngomong gitu kan. Jadi akhirnya dia memutuskan kayaknya ya udah nih udahlah, ini yang gede ini aja yang terakhir, jadi kalau misalnya yang masuk lagi kita langsung kalahin aja kayak gitu, yang ada di pikiran si Wang Nan ya. Akhirnya peserta selanjutnya masuk, dan yang masuk adalah bocil ya di sini ya, bocil baju sekolah. Gue bingung kenapa ada bocil masuk di lantai ujian gitu. Wah ya gak ngerti juga ya kenapa. Tapi memang tidak ada batasan ya untuk siapapun yang menaiki menara. Jadi memang apa ya, kalau misalnya memang dipilih oleh menara untuk menaiki menara ya mereka ya bisa naik gitu tanpa batasan usia sepertinya kalau gue lihat ya. Jadi di sini pada akhirnya si Wang Nan pun nggak tega ya ngalahinnya karena masih bocil ya kan. Jadi diajak lagi. Jadi mereka berendingnya nongkrong berempat di situ ya, saling menunggu. Memang tapi nggak ada kewajiban juga sih kalau di awal-awal kita tahu ya. Di sini pengumumannya pun menunjukkan pokoknya bertahan di lantai itu selama 30 menit ya kan. Tapi nggak ada kewajiban harus saling mengalahkan sebenarnya gitu. Tapi ya semakin banyak yang menunggu pun ya, misalkan semua berpikiran yang sama untuk menunggu pun ya, pada nantinya pas mereka naik ke ujian berikutnya ya mereka jadi musuh juga ujung-ujungnya kan, sama aja gitu loh. Nah di sini Wang Nan cukup pusing ya, yang satu pembunuh gila, yang satu badannya gede banget kayaknya juga dia nggak bisa ngalahin. Terus ada bocah sekolahan lagi ya kan, bingung sih lihat nih malam main HP dia kan, bocil banget ya. Jadi si Wang Nan cukup stres di sini ya, dan dia stres karena dia takut gagal juga ya. Sudah cukup bisa kita maklumi ya. Gitu. Jadi ya udahlah, di sini sama ada seperti pemikiran dia sebelumnya, dia harus mengalahkan orang selanjutnya juga ya. Tapi pas orang selanjutnya datang ya ternyata orang biasa ya. Terus dia kayak ya udahlah, gue bakal kalahin aja lah ini biar kita nggak nambah-nambah lagi. Ternyata si wanita polos berkacamata ini adalah kakaknya si ini nih yang bocil tadi. Jadi kakak adik naik menara ya, gue nggak ngerti sini. Di sini jadi Wang Nan pun kebingungan lah kakaknya. Dan terus lucunya di sini si siapa namanya dia nih ya? Aduh, gue lupa deh. Pokoknya si badan besar ini pun ternyata tiba-tiba ini ya jatuh cinta ya sama pandangan pertama sama si wanita yang kacamata ini ya. Aneh juga sih memang. Ini gayanya kayak mbak rumah biasa aja gitu. Ya cuman kayak apa sih ya, kaosan kayak gitu ya, celana pendek, kacamata udah model kayak Kak Ros ya. Kayak diupin-ipin Kak Ros ya. Jadi di situ udah mereka endingnya saling menunggu ya 5 kali. Dan di sini makin stres ya karena ditambah satu ada bocil terus sama kakaknya ya kan. Jadi ada 2 orang lemah lah istilahnya sih, ada 2 orang lemah sama ada 2 orang yang kayaknya kuat banget gitu. Jadi si Wang Nan di sini sangat stres ya. Sebenarnya dia tuh stres sama ekspektasi dia sendiri sebenarnya sih bro. Jadi memang yang membuat ya
gimana ya? Menurut gue juga yang membuat kita stres itu sebenarnya sama ekspektasi kita sendiri gitu ya. Jadi emang ya jangan berekspektasi terlalu tinggi ya teman-teman ya. Dalam hidup ya normal-normal aja lah menurut gue ya kan. Terus di sini si Wangnan cukup kesel ya. Mereka di sini Wangnan kayak ngerasa anjir gua nih setengah mati loh. Mau naikin ujian sampai gagal berkali-kali sampai ngutang. Kalian ini nyantai-nyantai banget gitu naiknya gitu di pikirannya dia ya. Terus dia malah malah marah gitu. Kalian ini asik ngobrol gini gitu. Biasalah, manusia kan kalau dari tahap dikecewakan oleh ekspektasinya kan akhirnya dia blaming other ya. Kan maksudnya menyalahkan orang lain gitu, cari kambing hitam ya, biasalah manusia ya kan. Seperti itu. Jadi di sini ternyata kita tahu bahwa setelah marah-marahnya si Wangnan ini ya nyala-nyalahin orang gitu. Akhirnya dia tahu tujuan ternyata kenapa si bocil ini mau naik menara ya, karena dia pengen ketemu sama orang tuanya ya. Jadi mereka berdua ini kakak beradik tuh ya menaiki menara karena mereka ingin bertemu sama ayah dan ibunya yang mungkin nggak tahu di lantai berapa gitu. Jadi di sini Wangnan pun ngerasa nggak enak hati ya, sampai si bocilnya pun minta maaf kayak kasihan gitu kan. Jadi ya pada akhirnya si Wangnan ya hatinya kembali cair ya. Tadi juga sudah cukup ngebatin gede-gedean gitu ya, akhirnya dia bisa sedikit luluh juga ya, sudahlah gitu kan sama dia. Ya udahlah gitu, mukanya pun udah kayak cukup pasrah juga kan ya. Ya udahlah, dia mengerti juga penderitaan si orang lain. Nah akhirnya peserta lain pun masuk ya di sini. Dari penampilannya pun cukup bisa dibilang kuat juga ya kalau bisa dilihat dari sini ya. Jadi di sini pun tapi lucunya adalah si orang ini kan bernama Akraptor ya. Nah si Akraptor ini baru masuk langsung kayak sosokan pengen jadi ketuanya di sini ya, yang menentukan siapa yang harus dibuang kayak gitu-gitu. Jadi di sini pun kayak agak sedikit arogan di sini ya. Jadi dia awal-awalnya kayak coba ngajak kerja sama si Wangnan ya. Terus akhirnya dia kayak ngambil alih gitu. Kayak dia nunjuk siapa nih, kita harus voting siapa yang harus diusir. Karena ini terlalu banyak orang kalau kita nunggu. Dan pada akhirnya ya make sense kan. Kalau kebanyakan orang ya nanti di ujian selanjutnya ya jadi musuh juga gitu kan. Jadi di sini datang-datang ngadain vote siapa yang pengen di-kick gitu kan. Orang-orang yang udah datang duluan di sini ya jadi kesel sendiri gitu kan. Dan di sini Wangnan ya ngevotingnya ya si Akraptornya ya untuk yang harus diusir ya. Dia bilang tuh, "Hei kepala timah, aku pilih kau." Ya, terus juga yang lain pun ikutan voting ya. Si siapa nih yang gede pun juga bilang, "Aku juga milih kalian berdua." Jadi yang ditendang tuh maksudnya dia ngevoting si Akraptor sama si Wangnan juga di sini. Nah, di sini si Viole yang dari awal sampai akhir ini dia diem doang. Akhirnya dia ini ya menunjukkan suaranya ya. Dia berdiri langsung bilang, gua bakal ngalahin kalian semua. Anjing emang ya, alpha male pada Sigma ya. Aduh. Ini jatuh rokok gua. Sialan. Jadi dia bilang sama dia, kalian semua akan gua gagalkan. Anjir, benar-benar langsung pada pada kaget semua kan. Gila-gilaan lu. Ya, gini-gini kita 5 lawan 1 gitu kan. Dan akhirnya di pas bagian Viole ngomong ini di episode 2-nya pun bersambung dan dilanjutkan ke episode 3. Di sini kita bakal lanjut langsung episode 3 ya. Jadi di sini di panel pertama diperlihatkan 5 orang ini cukup kaget dengan omongannya si itu ya, kayak lu siapa ya anjir bisa ngalahin kita semua, kita banyakan loh walaupun ada yang lemah juga gitu kan. Dan akhirnya ditantang nih sama si Akraptor kan, lu mau ngeliminasi kita yang bener aja bro kata dia gitu kan, coba kalahin gua katanya kan. Nah, di sini akhirnya si Viole sama Akraptor terlibat pertarungannya ya, cukup hebat ya. Jadi dari sini bisa gue bilang Akraptor cukup kewalahan ya ngadepin si Viole. Padahal nih kelihatannya kuat loh pada si Akraptor di sini ya. Tapi akhirnya dia kewalahan ya kan, sempet terpojok juga. Dan pada akhirnya si ini join ya, siapa namanya? Si yang gede itu aku nggak tahu namanya ya, gue nggak tahu namanya anjir yang gede itu. Pokoknya di sini pas lagi di tengah 2 orang nih battle ya kan.
yang si Wangnan sama yang dua cewek tadi kakak beradik pada diem semua merhatiin ya kan. Di sini join nih si yang gede itu, dia bilang, udah lu ngapain gitu kan, ngebunuh kita semua, lu malah mempermudah peserta berikutnya yang bakal masuk gitu kan, dan lu nggak akan tahu juga kayak gimana nih lantai selanjutnya gitu kan, ujiannya seperti apa, lebih baik jangan, dia bilang gitu kan. Terus di sini si Viola ngejawab kayak, ya gue cuma pengen menggagalkan kalian semua aja gitu, katanya gitu ya. Jadi di sini pas dia bilang kayak gitu, terpancing lah emosi ya si badan gede ini, siapa namanya ini ya. Dia terpancing emosi, terus terjadilah sini battle 1 lawan 1 lawan 1. Jadi 3 orang ini tuh gak saling berpihak tapi saling menyerang satu sama lain aja gitu ya di sini. Ini cukup lucu gue bilang ya. Karena si Akraptor kayak buka santainya tuh sebenarnya dia mau nembak yang si badannya gede itu sebenarnya ya. Tapi jadinya kalau misalkan kena dua-duanya oke juga mungkin di pikiran si Akraptor di sini ya. Jadi mereka saling serang ya. 3 orang ini, si Wangnan ya diem aja ya karena si Wangnan ini paling cupu di sini ya. Nggak bisa ngapa-ngapain juga ya. Dia cuma punya bom aja sebagai andalan senjata dia gitu di sini. Nah, lanjut di sini battle-nya ya, mereka saling bertarung ya, si Violet dengan yang badan besar ini. Terus dari jauh si Akraptor pun menyerang mereka berdua juga gitu kan. Nah di sini akhirnya si badan gede ini terpicu emosi juga ya, karena kayaknya si itu memang sengaja ya. Akhirnya jadi nyerang si Akraptor. Jadi gue bilang 1 lawan 1 gitu ya. Saling serang ya di sini, sangat-sangat. Inilah pertarungannya gokil banget ya. Jadi di tengah mereka bertarung seperti itu, si Wangnan kayak bilang, silahkan kalian saling membunuh katanya. Bertarunglah gitu ya katanya. Terus pas lagi sibuk nih 2 orang Akraptor sama yang gedenya berantem, tiba-tiba Violet muncul di tengah, terus kayak nembakin jurus ya. Ada di kolom komentar gue baca tadi, namanya apa ya nama jurusnya ya? Gue baca Floral Butterfly Piercing Technique ya. Jadi ini teknik menembakkan Shinsu, gelombang ledak Shinsu ya. Jadi langsung dengan kayak gini berarti dia langsung ketahuan bahwa dia wave controller di sini ya. Bisa mengendalikan Shinsu di sini, dan ini cukup gede ledakannya ya. Karena sampai 2 orang ini mental ya, Pak. Sampai 2 orang mental jauh, lumayan jauh sampai ke pinggir arena itu ya. Terus di sini ternyata si mbak kacamata ini sadar, ternyata si mas rambut panjang ini ya, dia pakai sarung dengan motif logo yang sangat dikenal di tower ini ya, cukup terkenal logonya, yaitu logo dari organisasi kriminal bernama FUK ya di sini. Jadi FUK itu adalah organisasi yang anti sama Zahard ya, dan 10 keluarga yang lain. Jadi misi dari FUK itu untuk membunuh ke 10 keluarga agung beserta si Raja Menara saat ini, yaitu Zahard ya. Gitu. Jadi tapi di sini juga cukup bingung mereka ya. Nggak mungkin lah FUK ada di lantai 20, gila-gilaan anjir. Ada FUK di lantai segini, mau ngapain mereka gitu kan. Jadi mereka sedikit di sini cukup ragu, tapi bisa dilihat dari motif yang dipakai yaitu logonya FUK ya. Jadi nggak bisa bohong, dan sayangnya di game logonya nggak dipasang ya logo FUK-nya. Jadi desainnya agak cukup beda sama yang di game ya, timbangan yang dia webtoon. Karena di webtoon di sini dikasih lihat banget logo FUK-nya. Jadi orang-orang pun sadar, oh ini orang FUK nih gitu, dari logonya doang gitu. Nah, orang-orang akhirnya pada sadar ya, oh, anjir yang kita lawan nih pembunuh dari FUK nih ya kan. Jadi cukup ditakuti ya organisasi FUK ini ya, para pembunuhnya, karena mereka benar-benar mau ngelawan si raja gitu ya. Gitu. Jadi semua orang langsung kayak, wah iya juga nih, kayaknya memang bisa dia ngalahin kita semua gitu kan. Terus akhirnya masuk peserta baru ya, tiba-tiba karena udah waktunya masuk peserta baru, mereka lagi battle-battle gitu. Langsung aja Pak, hitungan detik si Violet langsung terbang ngabisin si orang yang baru masuk. Kasian banget, baru masuk ke boom mati. Sayang sekali ya, langsung kalah di sini.
Jadi dua orang terkapar ya, si Akraptor sama situ terkapar, terus yang baru masuk langsung dihabisi ya kan. Sisa si Wangnan di sini ya. Jadi di chapter 2 terakhir ini di chapter 2 lagi. Chapter 3 ini ditutup dengan Viole di sini saling berhadapan dengan si Wangnan ya. Siap-siap menghabisi si Wangnan. Si Wangnan takut banget mukanya. Kasihan banget. Tapi di sini gila sih. Di sini kita bisa lihat kayak anjir Viole kuat banget, parah ini. Edan ya. Jadi Viole ini ya gue spoiler dikit lah, agak maju dikit. Si Viole ini ya si Bam ya. Bam di season 1 ya, atau Yoru yang bisa bilang. Tapi gue akhirnya tahu loh bro, kenapa dinamain Yuri lagi ya. Kenapa dinamain Yoru ya. Jadi Bam itu kok nggak salah gue ada sempat baca di mana Bam itu malam artinya ya. Dalam bahasa Korea apa bahasa apa gitu. Nah Yoru itu di dalam bahasa Jepang itu malam juga artinya. Jadi memang penamaannya dibikin Yoru biar tahu aja tuh artinya malam gitu. Jadi masalah bahasa aja ternyata kenapa di animenya dinamain Yoru ya. Karena yang bikin animenya kan ya pasti orang Jepang ya, kan anime. Sedangkan webtoon ini dari Korea gitu kan. Jadi ya akhirnya gue paham kenapa nama itu, gue sempet baca di mana gitu kemarin. Terus di sini lanjut ya, kita di episode 4. Di episode 4 ini diperlihatkan langsung ya mereka semua akhirnya bekerja sama ya, si Akraptor ya mengajak dipanggil si Beruang Teddy ini ya. Jadi Beruang Teddy gimana kok kita kerja sama aja ya, kita kalahin deh si ini kayaknya bakal susah, dan ini kan juga orang yang bakal ngalahin Zahar juga dibilang gitu kan, orang yang menentang kerajaan ya harus dihabisi kata mereka gitu ya. Jadi sekalian aja gitu mengalahkan monster. Di sini dibilang gila sih ya, di sini serem banget sih ya. Bocah culun kita si Bam jadi seorang pembunuh tuh kayak anjir, gila juga ya. Dari sini. Nah, lanjut kita di sini mereka akhirnya pun battle ya satu sama lain. Di sini kita ditunjukin cuman battle-battlenya aja. Dan di sini si Bam diserang 2 lawan 1 di sini. Tapi si Beruang Teddy ini ya, si Teddy, kita panggil Teddy aja ya di awal-awal ya. Si Teddy ini cukup bisa ngeblok serangannya si Bam ya. Bam lagi, Viole deh. Serangan si Viole karena dia punya kayak jutsu atau jurus yang cukup ini unik juga ya. Jadi dia kayak ada sayap di ujung sininya ini. Dia kalau misalkan logonya pedang nyerang atau logo tinju tuh nyerang, tapi kalau misalkan dia mau pasang perisai, ini bentuk perisai juga. Jadi kayak cukup unik ya serangannya ya. Terus di sini si Violenya ditahan sama si Teddy ini, terus diserang sama si Akraptor dari jarak jauh seperti itu. Dan dengan mudahnya si Viole ngebelah serangannya si Akraptor ya, jangan sangat gampang banget kayak gitu. Gila sih ya. Di sini tuh serangan mereka berdua nggak ada yang mempan. Jadi serangan mereka berdua ini pakai Shinsu ya, nggak ada yang mempan sama sekali ya. Dan akhirnya di sini Bam menggunakan tembakan dia ya, diarahin ke badannya si Teddy tadi, karena Teddy tadi mau dia bertahan, jadi nggak akan kayak kokoh gitu. Dia pakai buat mantul langsung nyerang si Akraptor di sini ya. Terus Akraptor di sini cukup bisa menahan ya serangannya dengan payungnya itu, tapi pada akhirnya pun kalah juga ya, karena di sini si Viole ngeluarin kayak modelan Shinsu lagi yang di awal ini ya, langsung terpojok langsung si Akraptor ke pinggir lapangan di sini ya. Cukup kuat banget di sini Viole ya, gila-gilaan ya. Akhirnya dia 1 lawan 1 doang sama si Teddy ini. Si Teddy-nya pun cukup lengah ya di sini, dan akhirnya dengan mudahnya diserang dengan jurus dia yang pakai Shinsu tadi ya. Itu gila-gilaan di sini ya si itu. Dan akhirnya Viole berhadapan dengan si ini ya, 3 orang ini, yang 2 udah pasti takut, sisa si Wangnan ya kan. Tapi Wangnan nih kayak ya udahlah, gue tahu gue bakal kalah, tapi ya udah setidaknya berjuang aja. Dan pada akhirnya dia lari ya. Si Wangnan satu-satunya langkah yang bisa dia pikirkan saat itu ya lari bro, gila-gilaan lawan monster mah ya. Terus dia cuma punya bom gitu. Jadi si kekuatan Wangnan dia ngelemparin bom-bom gitu ya. Dia kayak bolanya kayak bola Pokemon di sini ya. Modelannya ya, bola-bola Pokemon gitu. Dan itu tuh punya Shinsu ya yang bisa meledak di sini. Jadi dia ngelempar-lemparin terus itu bomnya sambil dia lari terus ngindar-ngindar ya saking takutnya. Dan di sini Viole cukup cepat loh ngejarnya ya. Dia kayaknya gue yakin dia pakai, kalau yang di season 1 tuh yang dia belajar sama yang pakai surf gitu. Itu season 2 ya.
Wih itu season 2 anjir. Pokoknya di sini salah. Di sini dia nggak pakai yang surf gitu ya. Lupakan apa yang gue omongin barusan. Itu di season 2 rupanya. Lupa gue. Jadi di sini Viole ngejar ya dan kejar di sini ya. Dan lucunya di sini tarik ya si tanduknya, si Wangnan. Wangnan jadi punya tanduk gitu di belakang sini 2 ya. Terus bisa ditarik gitu loh sama si Viole ya. Gampang banget di sini. Akhirnya Wangnan pun terpojok ya kan, cuma bisa ngindar sana ngindar sini gitu kan. Terus dia punya senjata terakhir ya. Jadi bomnya dia udah habis. Tapi sayangnya dia tinggal sisa bom karet di sini. Jadi bom karet murahan gitu ya. Jadi bom biasa, nggak pakai Shinsu, nggak pakai apa. Jadi literally bom aja gitu. Terus sama dia dilempar gitu ya. Dan lucunya di sini kalah pak ya. Jadi yang gue tangkap di sini Viole ketika dia masih awal-awal season 2 itu ya, serangan dia cukup kuat tapi pertahanannya pak ya. Pertahanan dia terhadap Shinsu oke, dia kuat ya, maksudnya dia bisa nahan pertahanan dari Shinsu. Tapi kalau misalkan dia kena serangan yang bukan dari Shinsu, yang kita bisa lihat pertahanannya cukup lembek pak di sini pak, lembek banget di sini sampai luka loh ya, diserang sama bom biasa ya, sampai angus kayak ini ya si Viole-nya. Memang maksud gua pertahanan dia untuk serangan yang bukan Shinsu masih cukup lemah di awal-awal ini ya di season 2 ini. Jadi cukup lumayan, kaget semua juga. Oh anjir, akhirnya bisa kalah juga nih lawan pakai bukan Shinsu rupanya ya. Kelemahannya si Viole di awal-awal ini. Jadi di sini mereka bakal langsung kayak tembak lagi, dia bilang gitu kan. Ini kesempatan terakhir mumpung dia jatuh kan. Akhirnya di sini dilemparin bom lagi ya, bom yang sama si Wangnan. Tapi di sini si Viole bisa berhasil bertahan karena dia ngeluarin Susanoo di sini. Jadi kayak tulang rusuk modelan kayak Susanoo ya di sini ya. Keren banget sih anjir. Tapi ini bukan Susanoo ya guys ya. Jadi dia tuh kalau nggak salah yang merah-merah ini tuh adalah serpihan jarum ya. Serpihan jarum ini apa? Jadi jarum itu adalah senjata yang bakal digunakan untuk ngalahin Zahard ya. Salah satu senjata yang bisa dipakai untuk ngalahin Zahard ya. Tapi di sini yang ditanamkan ini ya, jarum yang di sini itu masih tipe prototype istilahnya ya, tiruan dari jarum yang asli seperti itu. Karena dari pihak Fuk itu kayak istilahnya pengen tahu nih si Viole ini kuat nggak, cocok nggak ditanemin si jarum aslinya gitu. Jadi mereka coba pakai yang imitasi dulu, melihat apakah cocok atau enggak. Ternyata ya lumayan cocok di sini ya, bisa jadi defense juga ya si jarumnya seperti itu ya. Jadi sampai sini dan akhirnya ditutup ya chapter 4 dengan Viole yang ngeluarin si jarumnya ini bentuk tengkorak buat ngelindungin dia dari bom yang sama ya, bom yang bukan Shinsu dari si Wangnan seperti itu ya. Jadi cukup sampai di sini ya, mumpung karena ini udah sampai bersambung ya Tower of God-nya ya di chapter 4. Jadi mungkin sampai sini dulu aja ya pembahasan chapter kita. Jadi kita langsung bahas 3 chapter di sini. Cukup ngebut ya kalau gue bilang. Mungkin kedepannya gue bakal bikin entah 3 lagi atau mungkin 5 ya. Gue langsung rangkum jadi satu video seperti itu mungkin ya. Ya kita lihat aja nanti kedepannya seperti apa. Gue juga harus lihat juga ini ada nggak peminat bahas-bahas chapter ini gitu kan. Niatnya gue sebenarnya bahas chapter tuh langsung ke chapter terbarunya aja niatnya. Cuman kayak gue mikir anjir udah kejauhan banget ya. Gue langsung bahas chapter terbaru. Nanti yang baru nonton mungkin ada beberapa yang belum baca webtoon kan, terus kayak bingung nih kayak gimana kok tiba-tiba ke sini tiba-tiba ke situ gitu kan. Jadi ya mungkin gue sambil ngulang dari awal aja lah. Semoga kekejar sampai episode terbaru ya, semoga. Gue nggak tahu nih ya, semoga. Atau mungkin ada yang berpikiran kayak udah bang nggak apa-apa bahas langsung aja di chapter barunya, nggak apa-apa juga sih. Gue bisa juga kayak gitu. Nanti gue pikirkan lah, gue lihat dulu reaksi dari para subscriber gue ya. Terima kasih juga yang udah nonton, terima kasih buat kalian yang udah subscribe juga, yang udah berkomentar, udah ngasih masukan, terima kasih banget. Gue sangat berterima kasih ya. Untuk kalian semua orang baik, gila keren banget ya. Jadi sampai di sini aja video kali ini ya, bahas-bahas chapternya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Mungkin gue bakal bahas sedikit atau gue nanti bikin upload video gamenya mungkin ya. Lihat saja nanti. Dan jangan lupa gue kan suka live kadang-kadang ya. Jangan lupa mampir ya. Terus komen-komen juga di live-nya seperti itu. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan, lain video. Stay tune ya. Sampai jumpa. Bye bye.